Halo, perkenalkan nama saya Thomas Sato. Saya kelas A, Sistem Informasi dari kelompok 2. Pada video ini, saya akan mereviewkan artikel yang bertema Pemodelan Proses Bisnis dengan BPMN. Dari tema ini, saya mengambil artikel yang berjudul Pengembangan Aplikasi Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat P3M berbasis web dengan studi kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Yang berikut nama penulis. Artikel ini ditulis oleh 3 orang. Yang pertama, Alfi Julisar Diwatama. Yang kedua, Widi Hayuhardika Nugaraha Putra. Yang ketiga, Dejoko Pramono. Nama jurnal artikel ini yaitu Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Yang berikut, tahun dan halaman. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2019 dengan halaman 8.463 sampai 8.471. Yang berikut, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari artikel ini yaitu mengembangkan aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat P3M Kabupaten Sidoarjo yang dapat mempermudah proses pelayanan pengaduan masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas serta ketertarikan pengguna terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Yang berikut, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yaitu penerapan aplikasi P3M berbasis web akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pengaduan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Yang berikut, kerangka penelitian. Kerangka penelitian pada jurnal ini terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, pemodelan proses bisnis. Tahap ini dilakukan untuk memodelkan proses bisnis yang ada pada Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat P3M Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari setiap tahap ini adalah proses bisnis usulan yang dinilai dapat mempermudah proses pelayanan pengaduan masyarakat. Yang kedua, perancangan. Tahap ini dilakukan untuk merancang sistem pelayanan pengaduan masyarakat berbasis web yang dapat mengatasi masalah yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Tahap ini meliputi perancangan arsitektur sistem, perancangan basis data, dan perancangan antarmuka pengguna. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Tahap ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan pengguna terhadap aplikasi P3M. Hasil dari tahap ini adalah dokumentasi hasil dari analisis masalah, identifikasi fitur, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional. Yang keempat, implementasi. Tahap ini dilakukan untuk mengimplementasikan sistem pelayanan pengaduan masyarakat berbasis web yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Tahap ini meliputi pengembangan aplikasi, pengujian sistem, dan pelaksanaan sistem. Yang berikut, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran pada jurnal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan pengaduan masyarakat merupakan salah satu fungsi pelayanan publik yang penting bagi pemerintah daerah. Yang kedua, Pusat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat P3M Kabupaten Sidoarjo merupakan badan yang bertanggung jawab dalam mengelola pelayanan pengaduan masyarakat. Yang ketiga, pelayanan pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai media, namun memiliki kendala mengenai aksesibilitas dan ketertarikan pengguna terhadap aplikasi P3M. Yang keempat, diperlukan pengembangan website aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat yang dapat mengatasi masalah tersebut. Yang kelima, pengembangan website aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat dilakukan dengan memberikan pemodelan proses bisnis, analisis kebutuhan, perancangan, dan implementasi sistem pelayanan pengaduan masyarakat dengan menerapkan pendekatan berorientasi objek. Yang berikut, hasil dari pengembangan aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat berbasis web ini
diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan ketertarikan pengguna terhadap pelayanan pengaduan masyarakat, serta mempermudahkan proses pelayanan pengaduan masyarakat. Yang berikut, metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Selain itu, peneliti ini juga menggunakan pendekatan berorientasi objek dalam pengembangan aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat berbasis web. Yang berikut, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dan pembahasan. Hasil dari pemodel proses bisnis adalah model proses bisnis usulan yang dinilai dapat mempermudah pelayanan pengaduan masyarakat. Model proses ini meliputi tahap-tahap proses pengaduan masyarakat, mulai dari pendaftaran, pengaduan, hingga penyelesaian pengaduan. Yang kedua, analisis kebutuhan. Hasil dari analisis kebutuhan adalah dokumentasi hasil dari analisis masalah, identifikasi fitur, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional. Dokumentasi ini menjadi dasar dalam merancang sistem pelayanan pengaduan masyarakat berbasis web yang dapat mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, perancangan. Hasil dari perancangan adalah rancangan arsitektur sistem, rancangan basis data dan muka pengguna. Rancangan ini dibuat berdasarkan hasil dari pemodelan proses bisnis dan analisis kebutuhan. Yang keempat, implementasi. Hasil dari implementasi adalah aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat berbasis web yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Aplikasi ini telah diuji coba dan dinyatakan berhasil dalam mempermudah proses pelayanan pengaduan masyarakat. Yang berikut, kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada jurnal pengembangan aplikasi pusat pelayanan pengaduan masyarakat P3M berbasis web dengan studi kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, didapatkan kesimpulan dari pengembangan aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut. Yang pertama, pada pemodelan proses bisnis menghasilkan model proses bisnis usulan yang dinilai dapat mempermudah proses pelayanan pengaduan masyarakat. Yang kedua, pada tahap analisis kebutuhan memuat hasil dokumentasi hasil dari analisis masalah, identifikasi fitur, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional. Yang berikut, keunggulan. Yang pertama, efisiensi pelayanan cepat. Pengembangan aplikasi ini memastikan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan efisien, mengurangi respon, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kedua, pemantauan real time. Aplikasi ini menyediakan pemantauan pengaduan secara real time, memungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil tindakan segera mengoptimalkan proses penanganan masalah. Yang ketiga, keterbukaan informasi. Melalui aplikasi berbasis web ini, informasi terkait status pengaduan dan tindak lanjut dapat diakses secara transparan oleh masyarakat, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik. Berikut kekurangan. Meskipun telah dilakukan pengembangan aplikasi pusat pelayanan pengaduan masyarakat P3M berbasis web di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah kurangnya integrasi antara sistem ini dengan platform sosial media, sehingga respon terhadap pengaduan masyarakat tidak optimal. Selain itu, kekurangan dalam aspek keamanan data juga menjadi perhatian serius, menyebabkan potensi risiko kebocoran informasi sensitif. Artikel ini akan mengulas lebih lanjut mengenai kelemahan-kelemahan tersebut dan memberikan saran perbaikan guna meningkatkan efektivitas aplikasi P3M di Kabupaten Sidoarjo. Itulah review jurnal yang saya berikan.
Sekian dan terima kasih.